Palitonya lo cukup lama dikenal, kemudian menjadi kadang-kadang menjadi patokan oleh grup-grup lain. Udah mencari perkembangan Randai Hariko sebagai udah yang lama di Palitonya lo, dan sampai kini masih memimpin di Palitonya lo. Udah mencari perkembangan Randai Hariko di Sumatera Barat. Apakah bisa lestarikan atau lah melenceng? Aduh, kini orang istilahnya Randai kreasi bagai bangun nih udah berapa udah. Ya sebenarnya Cek 2 3 lah mulai no. Sana baswa pada Joy yang tabu seri yang tagi bodoh seringnya di pop hari kok sana yang sama udah yang namu udah Saparman atau orang akrab main boda band sabanana bakot namu udah Saparman, kemudian ada yang main boda band itu bahasa nah saya sabanana muda sana apa ini kedua tuh. Dia kedua bakot ada orang main bawa si band, ada yang main bawa Saparman betul. Saparman tuh nemu secara umum. Secara umum. Terus kalau orang nan main bau daben berarti orang terdekat. Oh berarti di keluarga orang main bau daben. Sama kaji tasawuf. Batu Nan tahu nama ketik itu tuh orang-orang terdekat. Tahu nggak udah bak sampai dipanggil band jo orang dake udah tuh. Kan ada kaitan dong Saparman jo band. Enggak. Itu memang panggilan khusus dari orang tua sebenarnya. Maka orang-orang nan dake saya tahu. Jadi sebenarnya tahu banyak mah Daben. Iya jadi. Orang tahu Daben tuh praktisi Randai yo dan punya grup yang cukup punya nama Palitonya lo. Sebetulnya Palitonya lo kok memang grup semata-mata grup Randai atau Baa, dan mungkin udah bisa cerita mulai dari sejarah berdirinya Palitonya lo dulu dah. Ya begitu Jan. Pada prinsipnya Palitonya lo memang marwahnya Randai. Marwahnya Randai. Oke. Itu tidak bisa mungkiri. Sebab mengawali dulu Jawabak, Pak Jamaluddin, ya. Siapa nama beliau Daben? Jamaluddin Umar Rajo Kuaso. Jamaluddin Umar Rajo Kuaso. Ya. Beliau yang memulai Palitonya. Ya, beliau memulai. Karena memang beliau anak Randai yang gurunya dulu orang Payakumbuh. Abak. Oh, guru abak kok orang Payakumbuh. Orang Payakumbuh. Oke. Tapi beliau lebih skill beliau lebih kepada pembuatan naskah Randai. Oh, lebih kan naskah Randai beliau. Naskah Randai beliau. Itu yang lebih alot beliau. Oh, malah naskah Randai beliau. Naskah Randai yang lebih spesifik lagi. Akan banyak yang tahu kami itu doh. Ya. Nah, terus Jadi naskah-naskah Randai yang di Palitonya lo itu banyak dari abak. dari Abak. Nah, di samping beliau juga sebagai orang Pasile, tapi beliau tidak memunculkan ketika digerak-gerak Randai itu beliau percayakan kawan. Oh, di masalah gerak iya. kada bed dipercaya. Tapi khusus untuk naskah, sastra segala macam Itu beliau. Abak memulai dari Palitonya lo itu bara deh. Dah mau bara lah. Mulai 89 sebenarnya. 89. Memunculkan grup Palitonya lo. Tapi proses sebelum memulai itu lah dimulai beberapa tahun sebelum. Lah beliau mulai. Jadi untuk sebuah kelompok awak tidak langsung ada kumpulan anggota lalu awak ajar dan segala macam itu tidak. Untuk memulai sebuah kelompok kesenian tapi menurut awak ya. Iya. Awak mulai memang dari individu awak. Iya. Sama untuk si John gini kan. Ketika John buat kelompok tari, yang John benahi diri John dulu. Betul. Ahli awak gitu dulu. Iya. Kalau awak nak sabar buat. Jadi awak mulai jadi diri awak dulu gitu ya. Di samping kan ajaran dari gaya tuh. Karena awak tahu jualan Randai kok awal memang dari gaya. Iya. Cuman awak mencoba mencari di mana persiapan Randai awak tiba sini. Cari perbandingan. Di mana Randai narancak awak cari. Disitulah mulai maulah balik gitu. Lalu analisa. Kelebihan orang lain, kekurangan awak. Nah mungkin dari 5 esensi Randai itu kelebihan orang di dendang, kelebihan orang di sastra, kelebihan orang di gerak, kelebihan orang di musik misal. Man kurang lewat. Oh betul. Dua pus. Kajian sinan. Kalau memang tidak target mengalahan, tapi target awak baru salah pandai pada orang. Bisa lo serupa itu Bisa. bakal lebih kok dapat. Dah. Dari tahun berapa tadi 89 89 kini lah 2000 lebih
cukup perjalanan panjang tuh dah. Panjang. Dan itu sebetulnya berarti perhati di sini ada abak, ada udah gitu kan. Dan tentu yang lain pun berperan penuh di sini. Banyak yang lain berjasa. Ya. Jadi tanda tanya di Ambo, sekian lama bertahan itu kan tidak mudah. Betul. Sampai kini pelitonya lo masih ada kan? Masih. Bahas strategi atau cara untuk bertahan seperti kok. Kadang-kadang sebuah grup eksis sekian tahun bubar gitu. Betul. Bapak pelitonya lo bisa eksis serpo ke kini. Kuncinya. Itu menarik kan. Awak berdasarkan pengalaman sebelumnya dari sebelum pelitonya lo tagak. Dan awak kan pernah juga main dengan kelompok lain berandai. Sebelum awak bisa tentu awak ada orang lain. Yeah. Jadi berdasarkan pengalaman itu mengko beberapa hal awak terapkan beberapa strategi gitu ya. Pertama memang kuncinya jujur. Kejujuran. Persoalan keuangan. Materi iya. Soalnya yang kamu rusak kelompok pitih. Ada pitih 10.000, bakican 5.000. Ya. Pokoknya itu harus jaleh-jaleh. Jaleh itu kunci. Oke. Kalau japik randai ko 1 juta, makecian 1 juta. Kalaupun tak makan lewat 20.000 kecian tak makan. Sampai Jelas. Jaleh gitu ya. Jadi kecuhan. Itu Itu kunci. Kejujuran tadi. Ya, kejujuran. Kemudian sebelum itu kelompok-kelompok randai ko kan bayu. Iuran misalnya sekali latihan Rp50 zaman tu ya. Kemudian 3 kali nak bayi di denda. Iya. Membayi saya nak besar dan oleh cek larinya. Nah, padahal anak-anak tu potensi gitu. Tapi karena dilakukan dengan manajemen yang penting itu sehingga lari gitu. Nah, pelitonya lo menerapkan itu? Enggak. Kami nak bayi dah. Oh, jadi grup-grup randai ada iuran seperti itu ya? Yang sebelumnya nawak bantu itu. Ya. Di pelitonya lo enggak diterapkan. Enggak boleh iuran. Tapi membina potensi orang wah. Ya. Cuman dicari bentuk lain. Misalnya Anak randai enggak bayu dah. Cuman kita butuh waktu 1 hari dalam sebulan untuk gotong royong. Dialihkan sama pitihnya. Iya. Gotong royong tu dalam bentuk mengeluarkan batu dari batang air, gotong royong malam bui, gotong royong mengalah gitu. Iya. Pokoknya sehari itu full gotong royong sambil galak-galak. Dan hasilnya bahkan menurut awak dari iuran mereka yang awak kumpulan dalam per bulan kadang-kadang bisa melebihi. Sama aja gitu. Itu dulu latihan di tempat apa? Latihan pertama agak miris sebenarnya. Batu. Mungkin jan masih takana unan tu mulai tagak. Ya. Kini ada namanya Masjid Al-Jadid di tepi jalan kampus. Jadi kami coba di situ dulu memondok pas di Mungkonya surau dulu Musala Al-Jadid namanya. Musola dulu. Musala. Jadi latihan pertama kami di situlah. Ada 2 tempat di sini di tengah jalan unan kini itu yang masih tanah kuning. Iya. Kemudian di halaman surau itu setelah orang pulang di surau. Kumpul lah anak-anak sinan kan ya, adik-adik makan gitu. Latihan yang barat sudah. Latihan ya pulang surau. Berat kedua orang surau. Ya sekitar jam 9-an lah sampai sebalik gitu ya. Itu mulai tahun 89. Di Sinan dulu. Sinan mulai dulu. Kemudian beralih ke rumah atau kemudian lah sajak di Sinan tu bantu ambil rumah kini dan dia teh di pelitanya lo kini. Setelah rumah tu siap lah 2 lapang dia teh baru pindah ke teh. Pindah ke teh. Ya. Itu muridnya dulu abak kok ada bara orang dah. Di masuk-masuk mulai merintis kayak di jalan nanti ada bara orang dulu tuh. Dan itu memang alun banyak dah. Banyak. Jumlah yang pasti memang agak lupa-lupa ingat ya. Iya. Tapi perkiraan lu sampai 20 orang. Sampai 20 orang. Kini bara orang dah. Kalau kini kalau hitung terdata anggota cukup banyak sebenarnya. Walaupun mereka sudah berganti aktifnya gitu ya. Nah yang tetap nilai rutinitas itu ya sekitar 32 lebih. Dah. Abak kamar baru kau pulang. Iya. Berapa bulan baru dah? Lah dari lah lumayan kan lah 7 bulanan. Nah, itu kan bayarian jual mak. Ya. Duluan abak. Berapa jam beda abak jam mak itu. Dari jam 3 ke jam setengah 11 ya sekitar 5 jam. Lah janjian beliau mana? Rasanya ya. Apa nama di sekolah? Di dalam
palitonya lo. Ketika abak berjuang untuk palitonya lo, amak sendiri seperti aman dukung abak. Ya. Dengan kondisi amak cukup tinggi peran beliau sebenarnya. Sebagai tampek ya, sentral tampek latihan secara keseluruhan, pakaian latihan lah, segala macam lah kan, tampek, tentu beliau banyak mengurus. Beliau mendukung. Sangat mendukung saat itu. Mangko pas beliau sakit itu sebenarnya awak pingin latihan di situ sebenarnya. Ubek di beliau itu. Terang awak. Ketika amak sakit. Ya. Tapi kan awak tidaklah bisa menutupi bak cerita orang lain. Amaknya terletak punya barandai tidak dua kali kan itu. Tapi suatu sisi sebenarnya ubek di beliau. Gitu ya. Ya. Amak berapa tahun sakit dah waktu itu? Amak hampir 2 tahun sakit. Hampir 2 tahun. Ya. Kalau abak kan tidak ada sakit. Tidak. Dalam kondisi Ya. biasa saja. Malah abak yang dulu gitu. Abak yang dulu payah pada jana. Jadi memang penantian itu usianya gitu. Aduh, dapat cerita sebenarnya palitonya lo kan memang dipersiapkan abak untuk udah. Dapat cerita ambo seperti itu. Bos itu memang dipersiapkan untuk daben gitu. Ya. Untuk sebagai waris bagi daben. Mbak daben mana ngapi? Memang waktu ketik-ketik masih di SD, kami tinggal di Lambang Bukit. Di Lambang Bukit. Di Lambang Bukit lalu ke surau, dan surau itu kemenakan ayah kakek lah tiba acara kini. Di sini mengaji, pulang mengaji ke lapangan gitu. Jadi ada randai pertama situ itu Gajah Tonggar. Di situ berandai lo. Tentu banyak lo guru sinan, ada apa, ada lo guru silik sinan banyak. Tapi khusus randai bak macam tu. Kemudian Gajah Tonggar itu lama-lama tentu ya ada perubahan lah, ada pasang surut. Kemudian pada saat itu abak grup cik lain, Paus Sakti nama di Pulau Koto. Paus Sakti. Paus Sakti. Kini masih ada grup? Kini tak? Tak. Nah di situ yang paling lama lah Pak. Jadi pulang di surau tungguan dia Pak Pegasus. Nah di sinalah lebih banyak lo beraja boleh meraja melengkas tu. Allah jadi penendang randai itu bos tu. Oh, Kecil-kecil tu. Masih SD gitu, kalau sampai SD lah gitu. Lah mulai sinan. Tu mulai lo beraja mampu saluang pun tak mau pandai pada zaman tu. Jadi mampu saluang kau malah di SMKI pandai. Lah di SMKI pandai. Ya. Tapi badendang lah jauh sebab. Badendang lah sebelum itu. Itu nama jadi nas ya? Hah? Nama jadi nas ya? Nama Jadendang kan ada guru randaian dari Pekumbuh dulu. Oh iya. Pak Karudin namanya. Orang Kotonan Nampe. Itu guru dia Pak. Iya. Nah, jadi gaya itu kebetulan pada zaman itu lah babini kali mau mani. Iya, iya. Nah, jadi hubung kola lah lekek aja gitu. Jadi banyaknya beraja aja beliau gitu kan. Pengalaman beliau berandai di Payakumbuh tentu bisa lawak ambil gitu. Nah, cuman dengan dunia pendidikan itulah awak olah balik. Ada kelebihannya awak pakai, ada kekurangannya awak kurang-kurang kok tekuk sejam lebih lain. Dah, bak kok karakternya bak sudah dalam balat ya. Apakah orang yang sangat kareh, disiplin atau bak ada? Kalau gaya memang yang pantas awak tiru itu disiplin sebenarnya. Disiplin. Disiplin. Kalau itu luar biasa. Soalnya orang disiplin kok kadang-kadang menurut awak pamberang gitu. Soalnya enggak loh. Ketika awak patuh itu penyayang sebenarnya. Iya. Berang itu keluar ketika melanggar disiplin. Udah pernah kena berang yang paling bamakai di hati jawab ada? Di awak jawab beranam awak adik kakak. Rasanya awak tak kena berang dah. Udah nak kena berang. Enggak. Nambar 6 tahu awak mungkin tak pernah kena berang. Karena Beli udah kesian awak anak yang paling sayang mungkin. anak kesayangan beliau. Ya. Ukuran berang beliau tak berang dah. Dan enggak pernah berang beliau sekali anunya. Awak kan masa luang, 8 hari saluang kau. Iya. Malam pulang masa luang. Cuman besok pas siang ke sawah. Indak lalu kan sebenarnya tak mungkin lah ke sawah. Iya. Indak ada beliau tu. Oh gitu. Tak lalu tu nak ada ukuran ke sawah. Betul melatih gitu. Cuman kadang-kadang kan ada sinyal-sinyal kan, ada simbol-simbol yang kadang awak kurang awak pahami. Iya. Artinya dia bukan memaksa ndak lalu harus ke sawah ndak itu dah. Cuma sawah tu harus sudah. Iya, iya. Tapi kadang-kadang kan awak ndak paham dah. Awak pergi bahasa luang kan lagi orang piti. Maka ndak bagi seorang untuk besok. Awalnya awak berfikir
ndak gaek kok salah dalam penerapan disiplin kok jawab. Sudah ndak lalu anak sudah ke sawah jawab kan. Awal pikir bentuk itu. Iya. Tapi setelah awak dalami ternyata ndak. Ternyata orang gaek kan. Uang kan mencari malam aja. Mana bayar orang. Dia hanya orang ke sawah dan kalau sawah itu sudahnya. Akhirnya bentuk itu. Berarti beliau memberikan pancingan terserah memahami. Iya. Ke sawah itu terserah sih ya. Iya. Pokoknya sawah itu sudah. Sawah itu jadi. Iya. Uang mengarajan, orang mengarajan penting dan terus. Dah. Palito Nyalo kalau di total dari mulai tagak sampai hari kini. Ada berapa orang muridnya? Kira-kira saja. Kalau kira itu malah banyak, itu mungkin ratusan. Ratusan ya. Dan mereka pula menaga. Lah mengembang kalau masing-masing. Ya. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Ketika grup Palito Nyalo cukup lama dikenal, kemudian kadang-kadang menjadi patokan oleh grup-grup lain. Udah mencari perkembangan Randai Hariko sebagai udah yang lama di Palito Nyalo dan sampai kini masih memimpin di Palito Nyalo. Udah mencari perkembangan Randai Hariko di Sumatera Barat. Apakah bisa lestarikan atau lah melenceng? Aduh kini orang istilahnya Randai kreasi bagai bangun udah berapa udah. Ya sebenarnya persoalan Randai kan memang harus mau tahu bahasa Jawa gitu. Artinya awak ndak lo mengklaim kok ndak lo rancak. Awak ahli cuman awak salah satu orang yang memang pecinta Randai gitu ya. Tapi menurut awak walaupun kawan-kawan sebagian ideal sebenarnya mereka meniru orang-orang yang sukses gitu. Sehingga warna lokal itu kadang-kadang mulai menghilang karena target kelompok-kelompok ke juara berarti akan mengikuti jejak pendahulu orang juara gitu. Kan berarti itu namanya. Ya tapi pendahulu kalau tentu batu atau basi. Itu. Tapi kan yang harus tahu sebenarnya ilmunya sebenarnya, pengetahuannya. Kalau pengetahuannya lah dapat sebenarnya bisa berkarya surang sebenarnya. Dia bisa menentukan nan elok, nan baik, nan rancak itu bisa tentuan dari kelompok itu masing-masing. Cuman awak meyakini pengetahuan kok ndak sadonya tersebar gitu pada seluruh kelompok Randai. Akhirnya ya terjadilah peniruan dari Gera, peniruan dari Tepuk Gelembong dan segala macam gitu itu. Tapi kalau dasar pondasi kawan-kawan itu bagus sebenarnya bisa buat seorang. Tidak perlu meniru gitu. Kalaupun ada tiruan model misalnya, salah satu dia bisa lo buat baru yang memang kualitasnya sama gitu. Sebenarnya kan dasar gerak itu kan dasarnya silat dah. Iya. Adoran deh yang mau mencari ya. Enggak tahu doh itu niatnya untuk menghibur atau sampai joget dangdut di tengah Randai. Ya itu kan persoalan hiburan gitu. Kalau Randai itu boleh enggak seperti itu dilakukan sebenarnya? Atau karena perkembangan oke lah gitu. Bahas menit dah. Kalau memang untuk Randai yang makatuan tradisi sebenarnya tentu yang bantu itu enggak masuk gitu. Kan adohnya memang goyang-goyang tradisi yang memang menggelitik kan banyak kelompok-kelompok Randai tapi tidak modern loh. Tidak perlu tangan di atas loh. Tapi cukup menghibur gitu. Nah, harusnya arah kawan-kawan kasinan sebenarnya. Aduh carunya loh. Ya. Jangan sampai contoh danang lah nyoba joget di tengah tuh kok yang ditonjolkan sensualitas jadi. Justru itu karena memang ada beberapa kelompok wak cilik yang joget ke tengah itu tidak kaum laki-laki sih. Tadi sih. Kalau berpakaian mendokan doang, sudah kau pakaian kau agak seketik sampai lo misalnya, tentu tidak pernah nama nilai jadi lagi. Bawa menjaga kondisiku agar lebih stabil dah. Langkah-langkah rasanya pemerintah cukup bagus artinya ada lomba, ada festival, ada seminar itu kan rutin dilakukan. Masih ada aja muncul hal-hal serupa itu. Sebenarnya apa sih dah? Yang terjadi itu dalam dunia Randai wak. Awak mencari bentuk itu. Ya mungkin ada beberapa klaim-klaiman ya yang seharusnya belum bisa awak katakan ahli tapi lah diklaim menjadi ahli sehingga informasi itu tidak penuh lah 60 misalnya atau 50 gitu. Ya. Nah
Dewa ujian sederhana saja, kalau dianggap ahli bisa tak mencubuan, bisa tak wak cari contoh. Kalau nya melangkah saya nak pandai dah misalnya kan, Iya. tapi dianggap kalau macam itu pandai sudah orang. Nah, itu satu. Yang kedua, non randai kau kan permainan nenek mama. Iya. Nah pertanyaan lagi ini masih berfungsi dari nenek mama aja itu, Masih berfungsi enggak nenek mama? gitu ya. Pernah tak di mama kau mencari orang latihan randai kau? Kalau memang ada yang salah bisa diperbaiki langsung. Itu kan lah mulai berkurang. Ada, yakin pak. Tapi cek dua barangkali. Kan pengawasan tuh Iya. dari nenek mama. Warsa itu mulai lemah. Berarti sebenarnya sangat tinggi kesenian kau. Artinya anak muda dilatih barandai, kemudian dia awasi je nenek mamaknya, nama ndak patui, manan patui, itu Iya. jadi pengawasan. Dah. Segitu sebenarnya randai itu dah. Jadi kalau mencari ranjinya dan keluar angin pak, tapi wak ndak keluar lagi. Iya. Ada ranjinya sebenarnya. Ada namanya yang tadi itu kan masuk permainan adatnya, Iya. kelompok gadangnya. Ada yang sifatnya kesenian, ada yang olahraga, Iya. masuk permainan adat. Itu permainan nenek mama. Ada namanya bunga adat, Bunga adat. ya kuliner. Oh. Itu bagian tanggung jawab nenek mama. Ada namanya pakaian adat, gitu. Tigo. Gitu. Itu tugas nenek mama. Lah jalan tak ke tigo. Tentu diawasi harus. Harus. Kita masuklah pelaminan segala macam tu pakaian tu. Harusnya itu jadi tugas nenek mama. Ini persoalan segini kan ada jalan dah. Itulah. Berarti kan tidak bisa asalan saja kemanakan dong hari ini. Tidak. Harus ada pengawasan persoalan itu. Jadi kalau tidak diawasi, itulah yang terjadi. Atau barangkali nenek mama kini banyak muda-muda, banyak tidak tahu. Awak tidak bisa memastikan itu ya. Kalau tidak tahu, tidak mungkin loh dah. Karena memang itulah tugas nenek mama awak gitu. Cuman mungkin ya beberapa kondisi ya. Awak mencari beberapa kondisi gitu ya. Pertama kondisi kekinian, sebagian mungkin menganggap itu tidak begitu penting dan segala macam sehingga terlalaikan tuh. Ya, di Palito Nyalo sendiri pengawasan itu sampai detik ini masih berjalan dah. Kalau di awak kan itu ditanamkan secara keseluruhan gitu ya. Kalau orang menganggap kelompok-kelompok seni itu ada yang keluar dari rel, kan menurut pandang orang penting. Iya. Tapi awak tanamkan itu. Kalaupun ada hanya berarah antara laki-laki dan parusi namun berdua, tapi tetap diingatkan. Karena Palito Nyalo itu punya arti tersendiri ya. Apa itu dah? Pandang jati liek jemato. Pandang jati liek di mata. Nyato pertolongan Allah. Nyato Pertolongan Allah itu ko Palito Nyalo. Dia tidak sekedar Palito Nyalo ko Cayona nyalo menyala. Tidak sekedar itu ternyata ada kepanjangan dari, ada makna di balik itu. Itu apa nama kiramu? Sebenarnya siapa kiramu? Itu banyak ya, sebenarnya di samping abak kan banyak je orang-orang yang pecinta randai ko yang memang tak selalu muncul di Palito Nyalo. Iya. Banyak orang. Dan tuh terima kasih banyak je orang-orang tuh gitu. Banyak orang yang tak bisa sabuin gitu. Tapi mereka apa-apa waktu nenek mama itu mereka mendukung. Tuh itu muncul disepakati bersama tuh gitu. Palito Nyalo artinya tidak hanya sebatas sok mengerti bahasa itu pelita yang sedang menyala, tapi banyak itu makna filosofi pendalamannya. Dan itu menjadi dasar untuk anak-anak randai satunya. Menjadi anak randai mutlak harus bisa silek enggak? Harus mana? Harus mananya. Soalnya langkahnya tidak akan pernah rancak kalau tidak pernah bersilek. Langkahnya tidak akan pernah rancak kalau tidak pernah bersilek. Coba barang saya dah jalan saya ledah biar lebih paham kami. Basilek kan banyak, kalau bicara silek banyak lah uriannya gitu. Iya. Wah ambil saya kalau untuk berandai tentu silek secara fisik. Iya. Nah silek secara fisik di masa warasu hampir sama ya, mungkin perbedaan mau tuh teknis lah, cara menurunan segala macam, cara strategi majan itu beda tuh. Tapi silek dan harus Minangkabau warasu memang penanaman nilai itu yang pertama gitu ya.
penampilan dalam artian iya kepada sileang, iya pak lain semayang kadang-kadang. Nah artinya itu memberikan rasuah itu di sini gitu. Iya, iya. Nah gerak jangan kan orang tari kan, itu persoalan rasuah. Iya. Mereka bergerak kalau rasuahnya tidak ada, gerak itu tidak akan sempurna. Nah di sini diajarin rasuah itu dulu gitu. Oke. Rasuah itu yang ditanamkan gitu. Maka mereka bergerak aja rasuah itu, maka gerak itu rancak. Ya ambo pun memahami kalau penari-penari Minang selancaknya beraja silek itu. Wajib Itu ada pernah perbandingan awak lakukan dah. Penari yang beraja silek juga indah. ya. Di rasul lebih kue yang beraja silek. Ya. Dah, ada dapat cerita berkembangnya randai, berkembang teknik gerak. Kemudian ada tapuak galembong tabang. Ya, ya. Itu bahkan disabui itu Pelito Nyalo pertama menggunakan. Udah bisa cerita sedikit enggak tapuak galembong yang tabang melonce? Ya, ya. Sebenarnya berawal di tahun 2000-an ya. Kebetulan dari Pelito Nyalo masuk Makati, Majaranda itu di Hawaii. Jadi beberapa pengembangan dilakukan di situ. Pengembangan dari gerak. Dari gerak-gerak ya. Karena pada prinsipnya di Minangkabau gerak tapuk galembong nama lompek itu hampir tidak ada. Iya. Ya. Kalaupun dipakai dalam randai, ya beberapa hal ini akan membangun sebuah penampilan rancak sebenarnya. Tapi adalah bentuk-bentuk lain kadang-kadang ketika wak kembangkan tepuk galembong yang ndak wak kata malu itu, nya merusak lo sebenarnya gitu. Iya. Nah, itu. Jadi yang tapuk galembong melompek itu muncul dari Hawaii dulu. Anak-anak randai diajak guru-guru Pelitonya lo, pengembang itu di Hawaii. Mereka mengembangkan. Mereka mengembangkan. Nah barulah kawan-kawan Pelitonya lo mengembangkan siko itu barunya bersebar gitu. Artinya muncul pertama itu di Hawaii Di sama Hawaii. orang-orang Hawaii yang kebetulan Pelitonya lo maja di Hawaii saat itu. Betul itu sih maja udah. Nah waktu itu Makati menjawab tahun berikutnya. Oh iya. Oh udah tahun berikutnya. Iya. Berapa lama udah di Hawaii itu tuh? 6 bulan. 6 bulan udah di Hawaii maja randai. Ya. Susah enggak sih maja si bule itu jadi banding awak? Pada prinsipnya enggak, karena memang balik ke disiplin tadi balik. Mereka disiplin. Mereka disiplin. Itu kuncinya. Ya. Kalau latihan jam 7, setengah 7 hanya tiba situ. Walaupun setengah jam itu mereka makan, mereka minum, tapi lado. Mereka lah dua di sini. Jadi mereka disiplin mulai, disiplin selesai. Jam 7 sampai jam 10, misalnya jam 10 hanya mau tahu loh, ada tambahan dan segala macam dari 10 selesai. Nah, Pelitonya lo kayak gini tampaknya dari daerah Kuranci apa? 5 menit. 5 Mani. Kini berapa orang anggota ada? Kisaran. Kalau kini yang dari sasaran memang tidak terlalu banyak ya, karena memang ada masuk keluar karena kesibukan segala macam ya. Tapi untuk sebuah kelompok randai masih cukup. Masih cukup. Boleh enggak orang di luar 5 Mani dan ikut di sini? Sebenarnya wak lah mengawali dari itu. Dari tahun sejak Unan masuk lah, Iya. itu banyak mahasiswa Unan yang ikut situ, yang tinggal di situ, kan anak kos tuh. Iya, iya. Ya beberapa kini lah dolenya jadi dosen di Unan gitu. Iya, iya. Itu latihan. Satu jadi nak randai, makanya Pelitonya lo tuh Sumatera Barat lah nak randai. Jadi bully artinya Boleh. tidaknya orang di sini. Nah, latihan kini sekali berada. Dan awak latihan tuh sebenarnya kan 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Kalau yang rutin, yang dijadwalkan. Tapi kadang-kadang sesuai kebutuhan, bisa saya latihan saya setiap hari karena kebutuhan. Iya, iya, betul. Tergantung. Dah. Boleh ambo menyimpulkan bahwa kehidupan udah berkesenian hariko banyak dipengaruhi oleh abah. Ya. Iya. Yang membuat udah berpikir bahwa ambo merasa beliau adalah seorang maestro jadinya. Ya. Maestro randai karena banyak murid beliau adalah tersebar di mana saja. Apa yang udah ingat tentang abah ketika tadi kan disiplin, Ya. tapi ada ndak hal yang lebih mendalam sehingga udah punya merasa bukan kewajiban lah, tapi panggilan nurani memang hidup dan sembah dan berikan untuk
berkesenian randai. Aduh ndak yang disampaikan abak kau udah. Artinya jangan pernah ditinggal randai kok. Kau milik jangan pernah ditinggalkan pelitonya lo. Pernah ndak abak membahas itu juga? Sebenarnya secara langsung Gaek itu tidak ada menyampaikan seperti itu. Kalau orang-orang kayak dulu kan main bayang, ya semua Cito tadi dengan main bayang gitu. Artinya beliau menyampaikan kehidupan berkesenian Minangkabau itu pertama adanya kedamaian tuh cik, dah tuh keluarga besar gitu. Siasa orangnya di masa itu yang tekat tadi kok dari Pasaman, dari Sejunjung, dari dari Bukit Tinggi, Pai Kumbu, masuk aja. Itu satu usianya gitu. Jadi beliau melihat itu, artinya sado di masa sampai kan kalian berusaha. Bararami di situ di kadang kuliah di Padang, kadang tinggal di rumah gitu, makan di rumah gitu. Nah jadi anak beliau sado gitu. Iya. Jadi beliau tidak menyampaikan lah, tapi beliau mengecekan dengan media randai kok banyak harus anak. Di harus anak itu. Jadi itu terasa gitu. Jadi ketika ada beban barek bisa jadi ringan kalau banyak Pak. Dan udah mendapatkan keuntungan seperti itu, artinya punya saudara banyak deh. Ya, punya salah. Dah, aduh enggak sih amanat walau sebelum beliau pai? Kau udah? Beliau memang berbau manik namanya. Artinya beliau mengecekan. Ya mungkin beberapa bulan ya sebelum beliau pai. Kecik beliau apa nan wak tanam gini kalau tumbuh rencak. Tapi bareknya kerajaan macam. Merawatnya. Jangan sampai mati, bahannya bisa tetap hidup, bisa bawa buah segala macam bentuk tanaman dia mempamakan bentuk itu. Iya, iya. Pandai-pandailah bersama-sama merawatnya. Nah kadang-kadang ada yang kalau baru tua kok cik, kadang mata lah tidak nampak lah. Jadi artinya tidak nampak, tidak bisa lah dan membedakan mana baik mana buruk. Kemudian tenaga badan mulai lemah, tentu uang saya bersama lagi dan kamu jago gitu. Jadi itu pasan beliau gitu. Udah pernah punya firasat enggak ketika beliau bayi? Beliau pai, kemudian amak pai, dan waktu itu anjam abak takut gua amak meninggal gitu kan. Awak itulah naneran lawak jam. Tidak ada persatu tiba awal. Bahkan pada saat beliau pai itu, awak sedang di ladang. Ini pas ada anak sidon menelepon. Awak pas mangkik baterai api habis. Kerja sedang tergantung. Akhirnya anak itu kata, menurut awak, pak gaya dulu. Nah, pas awak memang lakar ke bawah aja, lah selesai mandi lah segala macam gitu. Turun ke bawah. Maka tak sempat lo mancas api setelah itu gitu. Kemudian terkaji selama. Artinya orang-orang yang kawak gitu tahu lah tahun dulu pada awak. Dulu pada. Ya, tidak ada proses itu karena memang indak lo ada bayangan segala macam. Beliau kada ulu segala macam tak ada tampak karena lo nak sakit-sakit. Memang pada hari itu beliau di rumah sakit tapi awak mencelik masih biasa-biasa saja. Rasanya nak kecapek beliau pai. Ya. Berapa jam sudah tua mak pai? Ya sekitar 5 jam lah. Beliau meninggal sekitar setengah 3 jam 3 nabak. Gaya produksi setengah sabar. Usia berapa pai dah? Kalau dalam KTP itu mah 70 sekian gitu. Dalam KTP. Jadi wak meragukan itu. Padahal menurut wak kayak kalau lebih 80. Lebih 80. Amak di usia berapa? Kalau beda abak jo amak ya mungkin beda 10 tahunan kayak. Banyak ilmu yang diturunkan abak, tidak hanya ilmu randai, ilmu cara berkehidupan dan itu datorian pula karena udah berarti kan. Iya. Karena udahlah yakin bahwa apa yang diturunkan abak itu yang terbaik untuk dari kehidupan udah. Terakhir mungkin harapan udah untuk anak-anak randai ke depan, anak-anak randai awak lah atau grup-grup randai di Sumatera Barat sadonya. Karena ambo mencari pelitunya lo salah satu grup randai terbaik lah untuk Sumatera Barat saat ini. Iya, awak ya pertama ke kawan-kawan dan hobi randai ya, termasuk anak randai pelitunya lo lah. Awak harapan awak sawana untuk itu. Seperti yang kami mulai jabak gitu. Ketika wak berbuat wak mau ulang tadi sebenarnya
harus ada pengetahuan Jawa, Ya. harus ada skillnya Jawa, Punya kemampuan nak dulu. punya kemampuan Pak. Karena itulah prinsip ekonomi, Pak. Ada knowledge, skill, ability gitu. Jadi 3 terus ada Jawa. Baru nan sampai motivasi gitu. Ya. Jadi kalau itu ndak ada dah, awak rasa ndak sampai sasaran apa nak buat. Sebagian kini bantu itu. Nah, awak berharap sebenarnya antara tadi ya nenek mama pemerintah itu ada kolaborasi kerjasama gitu ya dalam mentransfer atau dalam mewariskan pengetahuan itu ya. Kalau enggak misalnya ada semacam aliansi lah, jadi berbagi pengetahuan itu sehingga memang masing-masing kelompok punya dasar pengetahuan tuh. Kemudian muncul bentuk-bentuk baru yang tidak sama sesuai pikiran kawan-kawan masing-masing gitu. Jadi ndak wak cali randai ko beda lo nih, wak cali randai ko beda lo nih. Jadi tonton yang menarik gitu. Jadi ndak sama lo gitu. Walaupun petang-petang ko adalah kawan ngecek, apa ko bentuk pelitanya lo sadar. Soalnya ndak pelitanya lo nya dak ulu mulai membuat. Iya. Dan kawan-kawan meriang gitu. Jadi ndak lo sadar ditiru loh. Cuman trik-triknya ya beberapa sebagian hampir sama gitu ya. Nah, tapi kalau pengetahuannya ada masing-masing, awak rasa akan muncul bentuk-bentuk baru yang memang bagus-bagus. Jadi ketika ada misalnya ada bintek tentang randai misalnya, iwak karyakanlah orang-orang yang memang berkarya betul cijan tadi. Orang-orang yang ahlinya awak anggap nampak kerja gitu. Orang-orang tua undang. Jauh nak undang orang yang pandai motor itu. Hah? Dia tak pernah membuat dah. Nya tak pernah ambil dong baca saya. Apalagi jadi juri randai lo kan dia tak pernah ambil randai dah. Iya, iya. Tagak sumbang lo gitu ya. Nah, tuh. Jadi harapan wa itunya. Berikanlah kerja kau keahliannya supaya Ya. lebih tepat guna. Nah, artinya tidak hanya cukup untuk festival atau lomba saja, tapi ada bimtek yang udah sabu, ada seminar, wak kumpulan ini mama, wak kumpulan pelaku randai, undang pembicara, dan pembicara tentu yang ahli. Iya. Tidak hanya sekedar teori. Betul. Kalau teori kini bebas dari Google bisa baca saja. Dan udah berharap itu terjadi di Sumatera Barat. Mudah-mudahan ke depan terjadi dah. Kolaborasi bentuk itu. Gitu. Jadi ini mama ikut punya andil karena memang tunggang gamannya gitu. Pemerintah jadi jalan lah untuk mengumpulkan orang kau gitu. Oke. Sabayo orang kau warso jalan. Awas sepakati lah randai kau kapan kan kebungku gitu. Dah, makasih banyak dah. Mudah-mudahan palitonya lu semakin sukses. Udah tetap sehat. Saya bisa nak mudut manimbain musik banyak kau udah. Dan masih berharap semakin banyak tumbuh grup-grup randai Sumatera Barat agar kalau sebab kondisi kini kalau mau mencari anak muda kini agak malih permainan. Betul. Main chip kini aja. Ya. Lebih nyaman ya betul. Lebih nyaman. Ya. Nah, sebenarnya kan tanggung jawab bersama nak dah. Tanggung jawab bersama sebenarnya. Dan itu salah satu contoh tadi. Yuk, wak rame-rame, ada lomba, libatkan anak muda-muda, ada workshop seperti itu dah. Iya. Awak rasa ada permasalahan ringan ya. Yang kadang-kadang memang generasi muda awak nggak tahu gitu ya. Baso memang jadi anak randai itu. Itulah sama aja olahragawan. Iya. Sehat. Tapi kan orang nggak tahu deh. Randai pandai masalah macam. Tapi baso memang melakukan itu mereka sehat. Banyak anak randai sehat. Kalau anak kini sehat kalau main chip tanggang 24 jam. Sudah tu tak rusak. Tak usah. Oke. Makasih Daben lah masuk di pot bunga, mudah-mudahan kau bisa penjelasan untuk kita sadonyo dan jale dun sana pun kita terima masukan dun sana kalau membahas masalah randai mungkin bisa sana komen beko apa yang perlu kita bahas di Daben terkait perkembangan randai atau mungkin ada tokoh-tokoh yang perlu undang. Tapi setidaknya Daben adalah tokoh kini di Palito Nyalo yang berkecimpung dalam dunia randai, malah beliau dari ketek di bimbingan abak dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi awak sadanya. Daben, makasih banyak. Sama ya. Ya, lah sana Daben atau Das Parman, lama di Pot Bungo, mudah-mudahan kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya untuk perkembangan seni tradisi di Minangkabau. Lah sana. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih